Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih bersama program Tadabbur Al-Quran dalam rangka menyemarakkan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Dan kali ini kita akan mempelajari dua ayat dari surat Al-Isra, yaitu ayat ke-78 dan 79. Yakni firman Allah subhanahu wa ta'ala, Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil layli wa qur'an al-fajr. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dirikanlah solat dari mulai tergelincirnya matahari sampai gelapnya malam, dan dirikanlah solat subuh. Sungguh solat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Dan dari waktu malam bertahajudlah dengan Al-Quran sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam surat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala, maksud saya dalam ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan solat pada waktunya yang telah ditentukan. Dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan waktu-waktu solat secara global. Mulai dari tergelincirnya matahari, yaitu untuk solat zuhur dan asar, sampai gelapnya malam, yaitu solat maghrib dan isya. Dan juga jangan lupa mengerjakan solat subuh. Karenanya Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, dan dalam ayat ini terkumpul semua solat fardu yang 5 dan hadis-hadis yang mutawatir dari Rasulullah SAW, baik ucapan beliau maupun praktek beliau, menjelaskan secara lebih detail 5 waktu solat ini. Maka salahlah mereka yang mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan solat fardu itu hanya ada di 3 waktu saja. Tidak. Ayat ini mencakup 5 solat semuanya. Dan penafsirannya secara lebih detail disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih dan mutawatir dari Rasulullah SAW. Beliau mengajarkan kita untuk solat zuhur yang waktunya mulai dari tergelincirnya matahari ke arah barat sampai ketika panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda itu. Kemudian solat asar yang waktunya dari saat panjang bayangan suatu benda sama dengan tinggi benda itu sampai tenggelamnya matahari, dan menurut sebagian pendapat sampai saat sinar matahari mulai menguning. Kemudian solat maghrib yang mulai dari tenggelamnya matahari sampai hilangnya mega merah di sebelah barat. Kemudian solat isya yang waktunya adalah dari sejak hilangnya mega merah di sebelah barat sampai pertengahan malam, dan menurut pendapat yang lain sampai terbit fajar. Kemudian solat subuh yang waktunya adalah dari sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Ini semuanya dijelaskan dengan lebih detail dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh salat adalah merupakan kewajiban yang telah ditentukan waktunya bagi orang-orang yang beriman. Kemudian dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berbicara tentang keutamaan solat subuh. Allah mengatakan, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh solat subuh itu disaksikan. Apa maksudnya disaksikan? Maksudnya adalah disaksikan oleh para malaikat. Siapa para malaikat itu? Maksudnya adalah malaikat malam dan malaikat siang. Sebagaimana penjelasan Rasulullah SAW dalam
sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Wa tastami'u malaikatul lail wa malaikatul nahari fi salatil fajr." Dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul dalam salat subuh. Mereka berkumpul pada waktu ini. Jadi mereka menyaksikan kita semuanya di waktu subuh. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang lain dari Abu Hurairah juga bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar." Para malaikat malam dan malaikat siang bergantian mengawasi kalian. Wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Dan mereka berkumpul pada salat subuh dan salat asar. Maka keutamaan disaksikan oleh malaikat ini tidak khusus untuk salat subuh, tapi juga dimiliki oleh salat asar. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan masih dalam hadis ini, فَيَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ. Maka para malaikat yang bermalam bersama kalian, maksudnya para malaikat malam, naik kepada Allah Subhanahu wa taala, naik menuju Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan mereka bertanya kepada mereka, dan Dia lebih tahu tentang kalian daripada para malaikat itu. Maka Allah bertanya, "Kaifa taraktum ibadi?" Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Maka para malaikat malam ini menjawab, "Atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun." Kami mendatangi mereka dalam keadaan mereka salat, dan kami meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Masya Allah, mereka yang salat asar pada waktunya, juga salat subuh pada awal waktunya, akan mendapatkan kesaksian ini. Para malaikat mendatangi mereka dalam keadaan mereka salat, dan para malaikat meninggalkan mereka dalam keadaan mereka salat. Maka ini adalah kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pada ayat yang kedua, ayat 79 dari surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari malam hari bertahajudlah dengan Al-Quran sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ini terjemahannya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertahajud di malam hari. Dan tahajud artinya adalah melakukan salat setelah tidur dahulu. Jadi tahajud adalah qiyamul lail yang khusus. Tahajud lebih khusus daripada qiyamul lail. Semua salat yang kita lakukan di malam hari disebut sebagai qiyamul lail, meskipun kita melakukannya setelah isya, sebelum kita tidur. Tapi tahajud ini lebih khusus daripada qiyamul lail. Dia adalah salat malam yang dilakukan setelah kita tidur. Dan tentunya ini adalah ibadah di waktu terbaik, sepertiga malam terakhir atau sebelum itu. Dan juga merupakan ibadah yang diharapkan lebih khusyuk, karena kita baru saja istirahat, badan kita masih segar, ya, keadaan sunyi hening. Maka ini adalah ibadah khusus yang memiliki keutamaan tersendiri. Dan salat malam secara umum memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Muslim, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ayyus salati afdalu ba'dal maktubah?" Wahai Rasulullah, salat mana yang paling utama setelah salat-salat yang wajib? Maka beliau menjawab, salatul lail. Yang terbaik setelah salat wajib adalah salat malam. Dan disebutkan dalam hadis-hadis sahih yang lain dari Ibnu Abbas, juga dari Aisyah radhiyallahu anhuma dan yang lain, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa untuk melakukan tahajud di malam hari. Beliau tidur dahulu, kemudian setelah itu beliau bangun untuk menjalankan salat tahajud ini. Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan untukmu.
Dan kalimat ini memiliki dua penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah bahwasanya salat tahajud adalah kewajiban tambahan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa umat beliau. Artinya salat malam dan tahajud adalah sebuah kewajiban tambahan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan yang lain. Jadi menurut pendapat ini, ibadah tambahan ini maksudnya adalah ibadah tambahan yang wajib. Maka wajib bagi Nabi Muhammad SAW untuk qiyamul lail setiap malam. Makanya kalau beliau tidak sempat untuk sholat malam karena sakit atau kesibukan, beliau mengqadha'nya di waktu duha. Dan pendapat ini dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Sedangkan penafsiran yang kedua adalah bahwasanya yang dimaksud adalah tambahan ibadah yang sifatnya sunnah. Tapi tambahan ibadah sunnah untuk Nabi Muhammad SAW memiliki arti khusus. Yakni bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah diampuni dosa beliau yang telah lalu maupun yang akan datang. Sedangkan umat beliau, ibadah sunnah mereka untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Jadi, artinya, menurut pendapat yang kedua ini, bahwasanya tahajud ini sebagai ibadah tambahan sunnah untuk Rasulullah SAW. Tapi, dia adalah ibadah tambahan yang murni. Karena tidak ada dosa yang perlu dihapuskan dengan ibadah ini. Karena dosa beliau, baik yang telah lalu maupun yang akan datang, sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah dua makna atau dua penafsiran dari kalimat nafilatan lak sebagai ibadah tambahan bagimu. Pendapat yang pertama artinya adalah ibadah tambahan yang berupa kewajiban. Sedangkan yang kedua adalah ibadah tambahan yang berupa amalan sunnah. Tapi murni pahalanya untuk Nabi Muhammad SAW dan tidak perlu dipakai untuk menggugurkan dosa-dosa beliau lagi. Asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang dipuji. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ayat yang pertama untuk menegakkan salat pada waktunya. Kemudian di ayat yang kedua, yaitu ayat ke-79 dari surat Al-Isra, untuk tahajud di malam hari dan mengerjakan ibadah sunnah. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia akan mengangkat beliau ke tempat yang terpuji atau kedudukan yang terpuji. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya asa, mudah-mudahan atau la'alla, semoga, jika itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka artinya adalah kepastian. Wajib bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mewujudkan hal itu. Maka pasti Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan apa yang dijanjikan ini, yaitu al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji atau tempat yang terpuji. Apa itu? Yang dimaksud adalah syafaat uzma, memberikan syafaat paling agung yang merupakan keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain, juga tidak dimiliki oleh manusia manapun. Ini adalah eksklusif untuk Rasulullah SAW. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, "Inna an-nasa yasiruna yawmal qiyamati jutha, kullu ummatin tatba'u nabiyyaha." Sesungguhnya manusia kembali pada hari kiamat dalam keadaan berkelompok-kelompok. Jutha adalah jamak dari juthwah. Juthwah itu artinya adalah kelompok. Setiap kelompok atau setiap umat mengikuti nabinya. Yaquluna ishfa' lana, mereka mengatakan berikanlah syafaat kepada kami wahai para nabi kami.
hatta tantahiya syafa'atu ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sampai syafaat itu berhenti pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika yaumu yab'atsuhu Allahu maqaman mahmuda. Maka itu adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang terpuji. Jadi yang maksud dengan al-maqamul mahmud yang juga masyhur dalam doa yang sering kita baca, yaitu ketika kita selesai mendengarkan azan, kita mengucapkan wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya Allah, angkatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke tempat yang terpuji. Apa itu tempat yang terpuji? Dia adalah kedudukan yang terpuji, di mana seluruh umat akan bertanya kepada nabi-nabi mereka. Mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian kepada Nabi Nuh, setelah itu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, selanjutnya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, dan mereka semuanya menolak untuk memberikan syafaat. Syafaat untuk apa? Syafaat uzma ini adalah syafaat agar hisab dimulai. Karena pada hari kiamat seluruh umat manusia menunggu. Dan penungguan ini bukanlah penungguan yang mudah. Mereka semuanya merasakan berat. Mereka semuanya merasakan susah. Maka syafaat ini yang akhirnya menghentikan beban berat dan kesusahan yang mereka rasakan di hari kiamat saat mereka menunggu untuk dimulai hisab. Dan yang bisa memberikan syafaat hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat beliau ini, maka seluruh umat manusia memuji beliau. Seluruh umat manusia memuji beliau. Mereka berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah asy-syafa'atul 'uzma. Ini adalah syafaat yang paling agung, yang merupakan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang dimaksud sebagai al-maqamul mahmud, tempat yang terpuji atau kedudukan yang terpuji yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah dua ayat yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Dan dari dua ayat yang agung ini kita bisa petik beberapa pelajaran. Yang pertama adalah kewajiban mendirikan sholat fardu. Sholat fardu yang 5 ini hukumnya wajib bagi kita semuanya. Yang diperintahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah untuk beliau adalah perintah untuk umat beliau juga. Maka kewajiban sholat fardu ini bukan hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk kita juga. Maka hendaknya kita jangan sampai melalaikan 5 sholat fardu ini. Yang kedua, penjelasan waktu-waktunya secara global. Jadi Al-Quran menjelaskan secara global. Tapi meskipun global, mencakup 5 sholat. Tidak seperti yang dipahami oleh sebagian orang bahwasanya cukup mengerjakan sholat 3 waktu saja. Saat tergelincir matahari, saat masuk malam, yaitu zuhur, maghrib, kemudian subuh. Ini salah. Kenapa? Karena ayat ini pun meskipun secara global mencakup 5 sholat fardu. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan juga jangan hanya mencukupkan diri dengan membaca Al-Quran, tapi tambah juga keterangan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, di mana hadis-hadis yang sahih dan mutawatir menjelaskan bahwasanya sholat fardu kita ada 5. Dan bersama sholat fardu yang 5 ini sudah dijelaskan waktunya masing-masing. Maka kita tidak hanya wajib untuk menjalankan sholat fardu yang 5 ini, tapi juga menjalankan kelima-limanya masing-masing dengan masing-masing pada waktunya yang telah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Pelajaran yang ketiga, keutamaan sholat fajar, yakni sholat subuh. Yaitu bahwasanya sholat fajar ini disaksikan oleh para malaikat, yaitu malaikat siang dan malaikat malam. Iya, dan
keutamaan ini, yaitu disaksikan oleh para malaikat malam dan siang, tidak hanya menjadi milik sholat subuh saja, tapi juga dimiliki oleh sholat asar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah. Pelajaran yang keempat, keutamaan tahajud. Tahajud adalah sholat malam khusus. Kenapa disebut khusus? Karena dilakukan setelah istirahat dahulu. Maka kita dianjurkan untuk sholat tahajud yang merupakan kewajiban bagi Nabi Muhammad SAW. Tapi di antara rahmat Allah, dia tidak wajib untuk umat Islam. Wajib untuk Nabi Muhammad SAW, tapi tidak wajib untuk kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa meneladani Rasulullah SAW dengan menjalankan sholat tahajud dan memperbanyaknya. Pelajaran yang kelima, motivasi untuk mengerjakan ibadah-ibadah sunnah. Di antaranya adalah sholat tahajud. Dan keutamaan ibadah sunnah ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis Qudsi, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Dan hambaku masih terus mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Maka kalau Anda ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah, di antaranya dengan salat tahajud. Pelajaran yang keenam, penetapan al-maqamul mahmud, kedudukan yang terpuji atau tempat yang terpuji bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah tidak akan mengingkari janji ini. Maka kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang terpuji, di mana orang-orang semuanya akan berterima kasih dan bersyukur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memuji beliau. Pelajaran yang ketujuh, penafsiran al-maqamul mahmud. Al-maqamul mahmud disebutkan dalam Al-Quran, juga disebutkan dalam hadis, kemudian ditafsirkan dalam hadis yang lain. Maksud dari al-maqamul mahmud adalah kedudukan yang terpuji, yaitu asy-syafa'atul uzma, syafaat yang paling agung, yang merupakan keistimewaan Nabi Muhammad SAW, di mana tidak ada yang memiliki keistimewaan ini kecuali hanya beliau saja. Yang dimaksudkan adalah memberikan syafaat kepada seluruh umat manusia agar Allah Subhanahu wa taala segera memulai hisab, sehingga dengan begitu kesusahan juga kesulitan yang dialami oleh seluruh umat manusia di hari kiamat segera berakhir dengan dimulainya hisab. Kemudian pelajaran yang kedelapan adalah penetapan syafaat. Sebagian orang mengingkari syafaat. Syafaat itu ada. Ada syafaat khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga ada syafaat yang lebih umum yang juga dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pelajaran yang kedelapan dari dua ayat ini adalah penetapan syafaat, dan secara lebih khusus adalah penetapan syafaat uzma untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Islam harus mengimani hal itu. Jangan sampai mengingkari syafaat. Jangan sampai mengingkari syafaat seperti sebagian kelompok. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala apakah kita menetapkan syafaat atau tidak. Dan kewajiban bagi seorang muslim adalah menetapkan syafaat, dan juga syafaat uzma sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kesembilan, bahwasanya perintah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk umat beliau. Maka perintah ini, perintah untuk menjaga salat 5 waktu pada waktunya, perintah untuk salat tahajud dan berbanyak salat sunnah, ini juga berlaku untuk kita sebagai umat beliau. Kecuali kalau ada dalil khusus yang menyebutkan bahwasanya perintah itu adalah khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Seperti kewajiban salat fardu
itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad SAW tanpa umat beliau. Maka baru di situ kita mengatakan kewajiban sholat tahajud hanya khusus untuk Rasulullah SAW. Adapun bagi umat beliau, maka hukumnya hanya sunnah saja. Tapi jika tidak ada dalil yang mengkhususkan, kita katakan berarti perintah untuk Rasulullah SAW berlaku juga untuk umat beliau. Contohnya seperti yang di ayat yang pertama, yaitu kewajiban untuk mendirikan sholat, menegakkan sholat fardu pada waktunya masing-masing. Pelajaran yang ke-10 adalah menggabungkan antara amalan-amalan yang wajib dengan amalan-amalan yang sunnah. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Seorang muslim harus menggabungkan di antara keduanya. Dan harus lebih memperhatikan ibadah-ibadah yang wajib. Ketahuilah bahwasanya ibadah-ibadah yang wajib itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih Allah cintai. Dalam hadis qudsi yang sahih, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam sebuah hadis qudsi yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada amalan yang aku wajibkan atas mereka. Maka perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah. Tapi jangan sampai melalaikan ibadah wajib, karena ibadah yang wajib itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih besar pahalanya di sisinya. Kemudian yang ke-11, bahwasanya menjalankan syariat Islam, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu adalah rahasia sukses kita. Nabi Muhammad SAW mencapai al-maqamul mahmud, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke derajat yang tinggi, ke tempat yang terpuji dan kedudukan yang terpuji. Tidak serta-merta begitu. Tapi setelah beliau menjadi orang yang paling bertakwa, setelah beliau menjalankan yang wajib-wajib juga yang sunnah-sunnah, akhirnya beliau sampai kepada al-maqamul mahmud. Kita tentunya tidak sampai kepada derajat itu. Kita tidak bisa sampai kepada derajat itu karena itu memang eksklusif, khusus hanya untuk Rasulullah SAW. Tapi kita bisa mendapatkan kedudukan yang di bawah itu. Kita bisa memberikan syafaat untuk keluarga kita. Kita bisa memberikan syafaat untuk orang-orang yang kita cintai. Kapan? Kalau kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syaratnya? Kalau kita taqwa, kalau kita muslim, mukmin, muhsin, maka kita akan bisa memberikan syafaat juga untuk keluarga kita atau orang-orang yang kita cintai. Maka mari kita memperbanyak ibadah. Kita jalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan itu adalah kunci sukses kita di akhirat maupun di dunia. Dengan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala baik yang wajib maupun yang sunnah, maka insyaallah kita akan bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Para pemirsa sekalian, barangkali hanya ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.